Yes. Oke, selamat malam Pak Ari, malam Cirusi, selamat malam teman-teman semua. Terima kasih sudah hadir dan beruntung banget nih malam hari ini kita ketemu di webinarnya Lompatan Hidup ya. Dan malam ini kita akan bahas khusus tentang human design nih. Nah, perkenalkan dulu, nama saya Charles ya, yang tadi siang atau kemarin atau sebelumnya pernah chat dengan kakak-kakak, bapak, ibu, mbak, mas, semua. Ini mukanya kayak begini gitu ya. Dan salam kenal semuanya teman-teman, mungkin ada yang baru kenal, ada yang sudah lama kenal ya. Dan malam hari ini kita akan dipandu oleh Pak Ari dan juga Cirusi ya, sebagai founder dari Lompatan Hidup untuk membahas satu topik yang sangat menarik yaitu human design ya. Apa sih human design itu, terus bagaimana cara kerjanya, dan mungkin teman-teman yang ada di sini pernah nih coba-coba ngecek human design-nya itu apa sih gitu kan. Terus coba-coba cari generate chart-nya gitu ya dari internet gitu ya, tapi bingung nih cara bacanya gimana gitu ya. Nah, beruntung banget malam hari ini kita akan dibantu oleh Cirusi ya untuk menjelaskan human design. Jadi teman-teman yang di sini yang masih bingung human design-nya seperti apa gitu ya, teman-teman bisa menanyakan ke Cirusi, tapi ada peraturannya nih. Nah, pertanyaannya itu harus ditulis di kolom chat ya, dan nanti akan dijawab oleh Cirusi secara berurutan gitu. Dan pertanyaannya mohon per topik ya. Jadi misalkan teman-teman mau nanya tentang Gate 10 gitu atau tentang channel, jadi itu aja dulu. Jadi ya, gantian sama teman-temannya yang lain gitu ya. Nah, malam hari ini sebelum kita masuk ke human design, kita akan dijelaskan dulu nih mengenai energi nih. Apa sih itu energi ya? Katanya kan everything is energy nih. Nah, malam hari ini energi ini akan dijelaskan oleh Pak Ari ya. Nanti setelah Pak Ari menjelaskan, baru Cirusi masuk ke sesi human design, dan setelah itu kita baru tanya jawab. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita kasih waktu dan tempatnya ke Pak Ari ya. Silakan, Pak Ari. Oke, baik. Terima kasih Bro Charles dan selamat malam Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Perkenalkan sekali lagi nama saya Ari dan ini istri saya Cirusi. Malam hari ini kita mau bahas tanya jawab seputar human design gitu ya. Nah, buat teman-teman yang mau langsung tanya, silahkan tulis aja pertanyaannya di fitur chat. Tapi mohon maaf sebelumnya, ya, mohon maaf sebelumnya. Mungkin tidak semua pertanyaan bisa kami jawab ya karena keterbatasan waktu ya teman-teman ya. Jadi kalau nanti pertanyaan teman-teman tidak terjawab, mohon maaf dulu nih ya. Jadi mohon buka pintu maaf sebesar-besarnya dulu ya. Kami sebisa mungkin akan menjawab semuanya, tapi kalau tidak terjawab nanti sampai waktu habis ya sudah ya mohon dimaklumi ya. Nah, sekitar 10 menit pertama, kami mau menjelaskan dulu apa itu human design dan apa manfaatnya, ya, terutama buat teman-teman yang baru pertama kali hadir di Zoom-nya Lompatan Hidup, supaya nanti tahu dulu lah, paling nggak secara kulitnya, apa itu human design, ya, teman-teman, ya. Nah, malam hari ini kita mau bahas tentang tanya-jawab seputar human design, ya. Detailnya, teman-teman, kami sudah membuatkan banyak sekali video di channel YouTube kami, yaitu Lompatan Hidup. Cari aja di YouTube, search aja Lompatan Hidup, ya, teman-teman ya. Nah, kita mau bahas dulu mulai dari sini. Teman-teman ada nggak yang bertanya pertanyaan-pertanyaan seperti ini ya? Duh, hidup saya kok gini-gini aja ya, gitu. Terus rasanya bukan gini deh hidup gue harusnya gitu ya. Rasanya bukan gini deh seharusnya hidup saya. Mungkin teman-teman secara finansial udah oke, tapi kok masih ada bagian lain atau aspek lain yang kosong ya rasanya gitu ya. Kayaknya bukan gini deh hidup gue harusnya gitu ya. Atau kok kayaknya ada yang kosong dalam hidup saya gitu ya. Terus apalagi ya, kok ada pola negatif berulang dalam hidup saya. Satu kali ditipu mungkin kebetulan, tapi kalau 2 kali atau 3 kali itu bukan kebetulan. Berarti ada di dalam diri kita yang menarik hal itu terjadi gitu ya. Lalu saya ini hidup untuk apa sebetulnya ya? Masa saya lahir, sekolah, kuliah, kerja, mati gitu ya. Saya ini sebetulnya buat apa ya? Apa sesungguhnya misi jiwa saya? Wah, ini keren banget bahasanya ya. Saya ini ngapain sebetulnya lahir gitu sebetulnya gitu ya. Terus atau ada pertanyaan-pertanyaan lain yang mungkin menurut keluarga, teman terdekat itu nyeleneh. Ngapain sih lo tanya-tanya begitu? Aneh gitu ya. Tapi pertanyaan itu terus bergumul ya, menggelayuti pikiran Anda yang kayaknya nggak tahu mau tanya ke siapa. Kami mengalami dulu pertanyaan kami itu aneh-aneh sekali gitu ya.
Dan untuk itu akhirnya kami buat lompatan hidup ini secara sederhana seperti itu gitu ya. Mungkin ada pertanyaan banyak lagi yang lainnya. Kenapa begini, kenapa begitu? Lalu pertanyaan berikutnya adalah gimana nih solusinya gitu. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan ini teman-teman, jawabannya kita mau tarik mundur dulu ya. Kita mau tarik mundur jauh ke belakang dulu gitu ya untuk menjawab pertanyaan ini. Esensi dari pertanyaan ini teman-teman, kita perlu tahu dua kalimat ini. Kalimat yang pertama adalah kita perlu sadar bahwa everything is energy. Everything, segala sesuatu di semesta ini bentuknya adalah energi. Mau itu planet, mau itu binatang, mau itu kita sebagai manusia, as a human we are energy. Apapun bentuknya, itu adalah energi. Dan energy is everything, teman-teman. Ya, jadi everything is energy, energy is everything. Kalau kita paham dua kalimat ini, semua pertanyaan tadi itu kita bisa urai nanti jawabannya, gitu. Nah, sebagai manusia kita adalah energi. Ya, as a human we are energy yang terbungkus melalui fisik Bapak, Ibu dan teman-teman sekalian yang cantik dan ganteng itu. Ya, tapi aslinya di dalam kita ini adalah energi. Ya, kebetulan aja dibungkus fisik seperti ini, gitu ya. Kalau binatang ya bungkus fisiknya seperti itu, gitu ya. Dan makhluk-makhluk yang lainnya, gitu. Nah, sebagai energi, teman-teman, kita itu berpendar melintasi ruang dan waktu. Jadi ada energi itu tidak tampak tapi berdampak, tidak terlihat tapi berpendar dengan hebat, gitu teman-teman. Gitu ya, nggak kelihatan, gitu ya, tapi bisa beresonansi, gitu. Nah, energi ini yang menarik banyak hal datang ke dalam kehidupan kita. Energi inilah yang menarik hal-hal itu hadir ke dalam kehidupan kita. Apa yang ditarik? Uang. Ya kan? Uang itu juga energi. Lalu apa? Hubungan-hubungan. Lalu apa lagi? Orang-orang. Lalu apa? Peristiwa-peristiwa gitu. Nah, kan ada lalu pertanyaan berikutnya adalah kenapa ada orang yang narik duitnya itu susah? Ada orang yang hubungannya itu drama, ada orang-orang yang ditarik di sekitarnya itu wow. Orang-orang di sekitarnya itu orang-orang yang ya begitulah gitu ya. Mereka menyebutnya toksik, menyebutnya orang-orang sulit. Ada juga yang bilang kok peristiwa-peristiwa dalam hidup saya itu struggle sekali ya. Nah, karena energinya teman-teman yang menarik itu hadir. Kenapa bisa seperti itu? Itu kan pertanyaannya seperti itu gitu ya. Nah, energi itu as a human ya teman-teman ya, sebagai manusia dan berdasarkan pengetahuan yang kami pelajari, energi itu bisa beroperasi di 3 frekuensi, teman-teman. Frekuensi rendah itu disebut sebagai shadow. Jadi satu energi yang sama itu bisa beroperasi di 3 level energi, di 3 level frekuensi, teman-teman. Jadi setiap manusia itu tidak hanya punya satu energi. Ya, maksimum mereka bisa punya menurut Human Design itu maksimum mereka bisa punya 26. Nah, setiap energi ini bisa beroperasi di 3 level frekuensi. Oke ya, teman-teman ya. Nah, kalau energi-energi kita itu beroperasi di level shadow, maka yang ditarik tadi itu adalah seputar drama atau PR-PR kehidupan. Ya, contoh, mungkin teman-teman untuk masalah duit itu udah nggak shadow, udah nggak ada drama sama duit. Oh, duit sih buat saya gampang, Pak. Gitu. Ya berarti untuk energi duit teman-teman udah nggak ada di level shadow, gitu ya. Tapi kalau hubungan nih Pak, hubungan itu teman-teman saya itu isinya toksik semua gitu ya. Wah, saya ribut terus sama mertua gitu misalnya. Itu berarti hubungannya masih shadow ketemu shadow. Jadi drama ketemu drama terjadi. Karena beroperasinya di level shadow. Nah, level energi yang lebih tinggi itu disebut sebagai light atau gift. Gitu ya teman-teman ya. Light atau gift yang ditarik apa? Yang ditarik adalah kita bisa bekerja sama secara karunia atau talenta atau bakat disebutnya gitu ya. Jadi teman-teman bisa menarik orang-orang tuh yang mulai muncul tuh talenta-talentanya, bakat-bakatnya. Jadi kolaborasinya tuh enak banget. Jadi wah pokoknya menyenangkan sekali lah gitu ya. Teman-teman bisa berkontribusi sesuai yang teman-teman punya dan orang lain itu berkontribusi sesuai dengan yang mereka punya juga. Dan itu light ketemu light atau gift ketemu gift. Wah itu kolaborasinya akan enak sekali gitu ya. Makanya akan ketemu tim yang solid gitu ya. Tim yang solid itu tidak hanya di bisnis ya, di keluarga, di hubungan gitu, terus di ya banyak hal gitu ya. Itu udah kerjasamanya light atau gift. Nah, energi yang paling agung, energi yang paling tinggi itu disebut sebagai CD.
CD ini adalah energi ilahi, teman-teman. Jadi serupa dengan sang sumber, serupa dengan sang maha besar itu sendiri. Nah, sebetulnya perjalanan kita menjadi manusia itu adalah perjalanan bertransformasi ini. Jadi nggak perlu takut, wah saya masih shadow, terus gimana? Nggak apa-apa. Ya kalau kita udah tahu kita udah shadow, lagi shadow, ya kita transformasi jadi light atau gift. Tuhan itu maha pemurah, maha pemaaf. Kita memberikan terus kesempatan kita untuk terus bertransformasi, teman-teman. Gitu kan? Gitu ya. Nah, ini adalah PR kehidupan kita sebetulnya. Pada saat kita mulai bertransformasi energi, mulailah tuh tercipta, mulailah terjadi tarikan yang menyenangkan lah, gitu ya. Hal-hal yang seru-seru tuh akhirnya hinggap di dalam kehidupan kita. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, lalu bagaimana kita bisa bertransformasi, gitu kan? Bagaimana kita bisa bertransformasi energi? Nah, ada step by step-nya yang kami temukan. Ini adalah versi kami bertransformasi ya, teman-teman. Cara kami bertransformasi, yang pertama kali adalah kita tahu dulu kita ini tersusun dari energi apa. Ya dong, kita ini shadow-nya apa, lalu light-nya apa, lalu CD-nya apa. Kalau kita nggak tahu, ya terus mau apa yang mau ditransformasiin gitu kan. Jadi perjalanan Anda dimulai dari mengetahui energi-energi yang menyusun diri Anda, diri kita. Ini adalah peta untuk memulai perjalanan transformasi. Sama seperti Anda dari Jakarta mau ke Surabaya, apa yang harus diketahui di awal? Rutenya dulu kan? Oh iya, buka Google Maps, oh iya, dari Jakarta menuju Surabaya, itu jalannya lewat sini, lewat sini, lewat sini. Kalau teman-teman nggak tahu, yang terjadi apa? Bisa nyampe nggak? Bisa nyampe, tapi bisa nyasar-nyasar dulu, ya kan? Dengan kita mengetahui, oh saya tuh shadow-nya ini. Ternyata shadow ini yang saya perlu lampaui. Ternyata saya tuh bisa jadi light seperti ini, seperti ini, seperti ini. CD-nya tuh seperti ini. Jadi kita punya peta gitu. Kita punya acuan mau kemana, teman-teman. Transformasinya tuh jadi jelas tujuannya. Oke ya. Jadi langkah pertama transformasi adalah tahu dulu kita ini tersusun dari energi apa. Dan setiap orang itu berbeda-beda, teman-teman. Saya dan Rusi itu beda susunan energinya. Bahkan anak kembar pun yang identik itu energinya berbeda, punya talenta sendiri, punya misi sendiri, turun ke dunia ini mau ngapain, itu punya misi yang otentik satu dengan yang lain, teman-teman. Jadi nggak ada tuh yang sama satu dengan yang lainnya, teman-teman. Gitu ya. Yang kedua, setelah kita tahu kita ini tersusun dari energi apa, ya kita mulai jalan. Kita melakukan bahasa kami individuation and healing journey. Jadi setelah kita punya petanya tadi dari Jakarta menuju Surabaya, ya kita perlu jalan ke Surabaya. Kalau kita cuma punya peta, nggak jalan, ya nggak nyampe-nyampe, nggak bertransformasi gitu ya teman-teman ya. Banyak orang udah tahu nih human design-nya, tapi nggak mau ngelakuin yang namanya shadow works namanya. Apa ya? Pekerjaan untuk melampaui shadow-shadow-nya. Yang nggak nyampe juga gitu teman-teman. Setelah kita tahu petanya dan cara membacanya, maka silahkan mulai perjalanan transformasinya, teman-teman. Dari shadow menuju light atau gift, dari light atau gift menuju CD. Oke ya. Jadi ini 2 step bertransformasi. Tahu dulu susunan energi-energinya, lalu lakukan perjalanan individuation and healing journey. Gitu ya. Nah, apa aja sih yang bisa terjadi dengan diri kita pada saat kita mulai bertransformasi? Kami merangkum ada kurang lebih 10 nih. Yang pertama adalah, ini kami menyebutnya sebagai perjalanan kembali ke diri, teman-teman. Kenapa teman-teman muslim ini bilangnya hijrah gitu ya? Karena sebetulnya sesuatu yang kita butuhkan, yang selama ini kita cari itu ada di dalam. Ya, barang siapa mengenal dirinya katanya mengenal Tuhannya gitu. Semuanya sudah ada. Tuhan itu maha pengasih, maha pemurah, sudah ditanamkan di dalam DNA kita sebenarnya. Ini adalah perjalanan masing-masing. Bukan perjalanan keluar untuk mengkoreksi orang lain, ini adalah perjalanan ke dalam diri untuk makin mengenal saya ini tersusun dari energi apa, dan mulai mengenal fitur-fitur yang disediakan sama Sang Pencipta kita, dan kita mulai menggunakannya, ya teman-teman. Karena seringkali dari kecil kita tuh nggak dilatih untuk menggunakan fitur yang di dalam diri. Yang pertama, pada saat kita mulai bertransformasi, mulai terjadi perubahan tarikan. Tarikan tuh maksudnya gini, yang tadinya drama, tadi shadow itu kan jodohnya drama atau PR kehidupan kan. Teman-teman mulai nanti dari drama-drama yang terjadi di kehidupannya mulai berubah menjadi kolaborasi talenta.
Yang tadinya berantem terus sama mertuanya, nggak enak hati sama orang tuanya, kok jadi mulai akur, kok jadi mulai enak ngobrolnya. Saya ngalamin. Saya dan ibu saya dulu nggak akur gitu ya. Bukan nggak akur sih, kayak nggak nyaman aja untuk ngobrol gitu. Kok lama-lama bisa ngobrol apa ya, berdua gitu. Dulu saya nganterin ibu saya pergi aja itu nggak nyaman untuk berdua. Saya selalu ajak anak saya. Kok setelah mulai jalan-jalan, kok sekarang mulai bisa ya ngobrol dengan ibu saya gitu. Nah, itu terjadi ya teman-teman ya. Itu saya dan hubungan. Mungkin soal duit juga sama gitu ya teman-teman. Terjadi perubahan tarikan. Yang kedua, memutus pola negatif yang berulang. Ya, cukup sekali aku merasa, gitu kan. Harusnya kan satu kali aja ya. Kalau ditipu sekali kebetulan, kalau ditipu 2 kali, 3 kali itu udah berulang. Ya, kalau menjalin hubungan sekali putus itu kebetulan. Tapi kalau udah 5 kali itu pola berulang berarti ya teman-teman. Coba teman-teman amati pola kehidupannya. Kalau ada yang berulang, jangan-jangan itu masih shadow ketemu shadow. Ya, shadow-nya masih beroperasi teman-teman. Ya, yang ketiga, teman-teman jadi tahu life works-nya. Life works itu what am I here to do gitu ya. Saya ini turun ke dunia mau ngapain sebetulnya. Saya ini ngapain di dunia ini gitu ya. Jadi setiap orang tuh unik misinya gitu ya, bukan sekedar kerjanya jadi apa, jadi dokter gitu ya. Itu pun beragam sekali. Energi apa yang teman-teman mau bagikan ke dunia itu jadi kalau bahasa Jawanya tuh cetol gitu ya. Jelas banget gitu. Yang keempat, teman-teman jadi tahu PR atau pelajaran hidupnya. Oh alah, selama ini saya muter-muter tuh ini toh PR saya. Oh selama ini tuh saya masih kayak red race gitu ya, tikus di apa itu, yang muter-muter itu ya, ternyata ini PR yang belum selesai gitu ya. Ini kenapa banyak orang-orang sulit itu hadir ke dalam hidup saya karena saya belum selesai dengan PR ini gitu ya. Yang kelima, sadar dan kembali ke tema hidup. Karena banyak orang tuh hidupnya tuh muter-muter karena dia nggak tahu warna hidupnya, tema hidupnya tuh mau ngapain gitu. Yang keenam, mereka jadi berani mengikuti tuntunan diri dan mengambil keputusan yang selaras. Karena dari kecil kita itu sering diajarin untuk ngikutin tuntunan yang di luar, bukan yang tuntunan diri di dalam. Orang tua kita sering bilang, ayo nurut, bukannya salah ya, tidak sama sekali. Yang orang tua kita bilang, ada yang benar, tapi ada juga yang tidak selaras. Tapi kita seringkali nurut tapi nabrak keselarasan diri. Jadinya kita terbentur gitu teman-teman. Nah, dengan kita tahu energi kita know our energy, kita tuh tahu, oh diri saya tuh tuntunannya mau ke sini, walaupun orang tua saya bilang seperti ini, oh saya maunya seperti ini. Jadi kita jalannya tuh sesuai dengan cetakan biru kita. Yang ketujuh, teman-teman mulai muncul aura diri dalam sisi fisik dan mental. Fisiknya lebih berenergi, mentalnya juga lebih sehat, teman-teman. Bukannya tidak lagi mengalami tantangan hidup ya, enggak loh ya, teman-teman ya. Hidup itu ya tetap ada naik turunnya. Itu yang membuat menarik ya. Nah, tapi pada saat teman-teman mengalami naik turun kehidupan itu, teman-teman punya ketangguhan mental, punya kesiapan mental, punya ketenangan batin untuk menghadapi itu, gitu ya, teman-teman ya. Yang kedelapan, teman-teman bisa menjalani purpose of life. Apa ya purpose of life itu ya? Ya, tujuan apa yang membuat kita tuh Utuh, merasa gitu ya. utuh, merasa penuh gitu ya. Karena banyak orang secara finansialnya dapat, tapi ngerasa ada kekosongan, gitu ya. Jadi belum menjalani purpose of life-nya secara utuh, gitu teman-teman. Yang kesembilan, teman-teman bisa unlock IQ, intelligent quotient, EQ, emotional, lalu SQ, spiritual quotient-nya, teman-teman gitu ya. Jadi tidak ada orang bodoh sebetulnya. Yang ada hanyalah dia belum unlock aja IQ, EQ, dan SQ-nya gitu ya. Lalu yang ke-10, teman-teman bisa mengenal dan menjalani true prosperity-nya. Ini makmur ya, kemakmurannya gitu. Jadi sebetulnya manusia itu didesain untuk enak, happy-happy, dan makmur sebetulnya. Cuman karena banyak di DNA kita yang masih ke unlock, akhirnya kita tidak bisa menjalani true prosperity tersebut gitu ya. Nah, yang terakhir ya dari saya teman-teman, lalu bagaimana supaya kita bisa mengenali, mengetahui energi kita gitu ya. Ini adalah tools yang membantu kami. Ya, sekali lagi ini hanya tools ya teman-teman ya. Perjalanan kita bisa punya banyak tools. Bisa pakai Google Maps, bisa nanya orang, bisa pakai peta, bisa ya teman-teman ya. Bisa lihat pelang sambil jalan ya bisa gitu ya. Tools yang sangat membantu kami untuk mengetahui susunan energi kami adalah
human design, teman-teman. Gitu ya. Ini hanya tools saja. Kalau teman-teman punya tools yang lain, monggo. Kami tidak fanatik juga dengan human design ya, teman-teman ya. Lalu setelah kami tahu petanya, kami mulai melakukan perjalanannya di individuation and healing journey gitu ya. Kami terbantu sekali dengan Gene Key dan Golden Path-nya. Jadi setelah tahu petanya, kami melakukan perjalanannya gitu ya, supaya bertransformasi tadi. Nah, mari kita bahas teman-teman, human design itu apa sih secara gampangannya. Yang layak untuk menceritakan adalah istri saya, karena beliau ini mendalami siang malam gitu ya, karena ternyata ketemu kesenangannya di human design ini. Mungkin bisa ceritakan singkat, human design itu apa dan bagaimana human design bisa membantu kita mengenali energi kita. Silakan, monggo. Ya, oke. Jadi human design ini seperti kata Ari ya, tools gitu ya. Tools yang membantu untuk memetakan blueprint kita, rancangan diri kita aslinya waktu kita lahir, kita terlahir seperti apa. Karena sebetulnya kenapa penting untuk kita untuk mengetahui rancangan diri asli kita? Karena yang tadi Ari bilang, sebetulnya kalau kita bisa beroperasi sesuai dengan rancangan diri kita yang asli, itu setiap orang bisa gitu menjalani hidup tuh yang selaras gitu kan. Terus udah punya potensinya, setiap dari kita udah dikasih sama Tuhan gitu kan, karunia, talenta, kita tinggal memakai apa yang sudah ada gitu kan. Jadi harusnya setiap orang itu punya hidup yang mengalir, selaras, mudah gitu ya. Dan juga karena kita sudah dikasih bekal, kita bisa hidup berkelimpahan. Harusnya gitu kan. Tapi kenapa banyak orang saat ini itu rasanya hidupnya belum gitu kan. Belum seperti itu. Ya karena ya tadi dari lahir kita terbiasa berinteraksi dengan orang lain dan pada saat kita berinteraksi kita banyak mendapatkan tularan atau conditioning gitu ya. Dikondisikan untuk seperti ini, seperti ini, seperti ini sehingga kadang-kadang ada conditioning itu yang malah menutupi rancangan diri kita. Sehingga mungkin di satu titik, di usia tertentu, kita mungkin bingung gitu. Yang di awal tadi ya, yang Ari share pertanyaan-pertanyaan itu mulai muncul. Nah itu sebetulnya kalau kita sudah mulai muncul pertanyaan itu udah pertanda ya. Pertanda yang di dalam diri kita tuh manggil. Ayo dong balik lagi gitu ya. Karena mungkin selama hidup sudah menjalani hidup bukan sebagai diri kita, tapi misalnya sebagai orang tua, sebagai saudara kita, sebagai teman kita, atau sebagai cetakan yang kata dunia bagus gitu kan. Nah, untuk tahu kita nih aslinya seperti apa, kita mau balik kemana gitu ya, pulang kampungnya kemana gitu kan, ya kita perlu tahu blueprint asli kita tuh yang mana. Nah, human design itu salah satu tools yang sangat membantu gitu kan. Nah, di human design ini itu menggunakan data tanggal lahir, jam lahir, kemudian kotak tempat lahir. Karena apa ya? Karena tadi di awal everything is energy, energy is everything gitu kan. Jadi memang tanggal lahir kita itu menentukan energi-energi yang tercetak karena di waktu kita lahir itu susunan semesta ini seperti apa itu memberikan cetakan energi yang berbeda. Gitu ya. Nah, jadi dari human design ini kita akan bisa tahu blueprint kita secara detail, spesifik, dan sangat customized gitu kan. Karena di human design ini ada beberapa kombinasi ilmu sehingga fitur yang kita dapatkan itu cukup banyak dan kombinasi antara fitur yang satu dengan fitur yang lain itu bisa sangat beragam. Itulah kenapa kombinasinya bisa sangat unik gitu antara satu orang dengan orang yang lain gitu ya. Jadi di human design itu kita bisa tahu type. Type ini sederhananya adalah mesin. Kita nih mesin seperti apa, dan kalau kita tahu type mesin kita seperti apa, kita tahu oh cara beroperasi saya seperti ini. Sehingga kita tidak berusaha mencoba beroperasi seperti mesin lain yang bukan kita gitu kan. Nah, kemudian dari type ini nanti biasanya ada satu paket itu barengan dengan strategi. Strategi ini sebetulnya cara kita berinteraksi dengan hidup, cara untuk tahu timing yang tepat untuk kita melakukan sesuatu gitu ya yang selaras dengan mesin kita itu dari strategi. Terus kemudian ada signature sama not self, ini juga apa ya, fitur gitu ya.
fitur untuk kasih tahu apakah kita tuh udah on the track atau enggak gitu ya, atau belum. Kalau signature ini saya sering bilang ini lampu hijau ya. Jadi kalau rasa yang muncul itu adalah rasa signature, maka itu pertanda kita udah on the track. Iya. Gitu Ini kan. setiap orang beda-beda ya, Ya, tergantung chartnya ya. tergantung ya chartnya. Dan kemudian ada signature, ada not self. Kalau not self ini lampu merah gitu ya. Jadi kita juga dikasih sinyal kalau kita salah jalan, kalau kita belok, kalau kita nabrak, itu sebetulnya kita selalu dikasih tahu. Fungsinya apa ya? Supaya yang tadinya kita belok, kita bisa balik lagi. Yang tadinya nabrak, kita bisa mundur, kita bisa putar balik gitu ya. Intinya fitur-fitur ini untuk mengembalikan kita supaya kita balik on the track lagi gitu kan. Dan kemudian ada inner authority. Inner authority ini fitur yang salah satu fitur dasar ya, yang kita perlu latih. Karena tadi inner authority ini adalah otoritas di dalam diri kita yang berfungsi sebagai GPS. Tuntunan yang Tuhan kasih ke dalam diri kita, itu setiap orang custom dan itu ditanamkannya melalui inner authority. Jadi kita tuh akan tahu pilihan yang tepat untuk saya apa sih, keputusan-keputusan yang perlu saya ambil yang selaras itu yang apa. Nah, itu tinggal ikuti inner authority. Nah, itu nanti tiap orang beda-beda ya cara kerjanya, yang didengerin apa, yang dirasa apa, itu nanti ada macam-macamnya. Enak sebenarnya kita punya GPS gitu ya. Betul. Jadi dengan inner authority ini ya tadi kita sebetulnya selalu tahu kok kita tuh maunya apa, yang baik untuk kita apa, itu sebetulnya selalu tahu. Cuma tadi karena selama hidup kita mungkin seringnya pakai outer gitu kan, sehingga kadang-kadang saking ramenya yang outer, yang innernya malah nggak kedengeran gitu. Nah, memang akan perlu latihan gitu ya untuk balik lagi deket lagi sama inner authority. Terus kemudian ada profile. Profile itu warna ya. Jadi dari mesin kita seperti apa, kita masing-masing punya warna lagi gitu ya. Jadi lebih spesifik lagi warnanya. Kemudian ada incarnation cross. Incarnation cross ini bisa dibilang misi jiwa gitu ya, tapi saya lebih suka bilangnya ini tema hidup gitu. Karena apa? Karena sebetulnya dalam incarnation cross ini ada 4 energi dasar yang membentuk rancangan diri kita tuh paling dominan. Nah, 4 energi inilah yang menyebabkan kita punya panggilan tertentu, kita punya tarikan karya tertentu gitu ya. Terus Termasuk kita PR ya. termasuk pelajaran-pelajaran apa, PR-PR apa yang paling banyak perlu kita selesaikan gitu ya. Jadi di 4 energi inilah akhirnya terbentuk tema hidup kita. Nah, biasanya kalau kita paling enggak ya, minimal kita udah seimbangin aja 4 ini, biasanya secara fondasi diri kita lebih stabil. Kita lebih tahu kita mau apa, kita ini siapa, kita ini ngapain gitu ya, minimal itu dulu. Nah, kemudian baru nanti ada banyak ya yang di atas itu ada yang bentuknya segitiga, kotak gitu ya. Itu yang kita sebut cakra atau center gitu ya. Cakra atau center ini juga menunjukkan kecenderungan yang kita miliki pada saat kita berinteraksi dengan lingkungan. Nah, dengan kita tahu kecenderungan kita, maka artinya kita akan punya pilihan dan punya kesadaran untuk mengelola. Jadi di human design ini nggak ada yang mana yang bagus gitu, nggak ada ya, nggak ada yang lebih bagus, nggak ada yang lebih jelek gitu. Semuanya bagus, asal kita punya kesadaran untuk mengenali apa yang kita punya sehingga kita punya pilihan untuk mengelola gitu ya. Kemudian ada angka-angka itu ya, ada yang merah, ada yang hitam gitu ya. Kalau yang hitam itu ada tulisannya personality ya, itu adalah energi-energi. Jadi angka-angka itu adalah bentukan energi, ada 64 macam energi. Kalau yang hitam di personality itu adalah energi-energi yang tercetak di waktu kelahiran. Itu ya, makanya kenapa kita perlu jam lahir. Kemudian kalau yang didesain di merah itu adalah energi yang tercetak di 88 hari sebelum kelahiran. Jadi dia adanya tuh di dalam, di kerangka gitu ya, di rancangan. Nah, dengan kita mengenal dua lapisan ya, 2 lapisan ini ada yang disadar, ada yang tidak sadar, kita jadi mengenali, oh selama ini apa sih yang menggerakkan saya sehingga saya punya pola ini.
oh selama ini apa sih yang muncul ketika saya berhubungan dengan orang, apa sih yang muncul ketika saya punya masalah, punya kecenderungan tertentu gitu ya. Nah, sebetulnya kita bisa tahu dari bentukan-bentukan energi ini. Jadi intinya setiap angka ini itu punya penjelasannya. Ya. Punya penjelasannya dan punya yang tadi Ari sempat sebutkan. Setiap energi bisa muncul dalam 3 bentuk. Nah, biasanya saat kita mengenali dengan spesifik, oh bentukan energi ini, bentukan shadow-nya itu sangat spesifik ya. Bahkan ada yang represif, ada yang reaktif. Kita jadi bisa mengenali, oh perilaku saya yang ini itu ternyata bukan identitas saya. Ternyata bukan bawaan permanen, ternyata itu hanyalah satu bentukan di frekuensi tertentu. Sehingga artinya apapun bentukan itu, kalau kita tahu gitu ya, cara melampauinya, kita pasti bisa bertransformasi gitu kan. Nah, jadi intinya secara gambaran besar human design ini proses perjalanan kembali ke diri lagi. Dan pastinya yang saya dapatkan ya pribadi ada banyak banget jawaban yang saya dapatkan untuk pertanyaan-pertanyaan tentang diri yang selama ini kenapa ya kok begini, kenapa ya kok begini gitu ya. Dan di human design itu banyak banget gitu, ketemu jawabannya dan akhirnya jadi punya apa ya, jadi bisa mulai ngerjain PR-PR dan akhirnya ada juga perubahan-perubahan. Nah intinya gitu secara singkat ya gitu. Jadi bisa dibilang human design ini dibagi 2 kategori besar pembacaannya, yang bawah ini gitu ya, sama yang atas ini ya. Yang atas ini ada angka-angka ini, dan ini adalah energi-energi kita, yang setiap energi ini bisa beroperasi di 3 frekuensi tadi itu ya, shadow, light, dan CD itu ya. Dan ini pun energi-energi ini bisa letaknya berbeda-beda setiap orang gitu ya. Oh iya, maksudnya perannya bisa beda-beda orang gitu ya. Betul, bisa misalnya beda-beda. Ada orang si A punya energi 12 tapi letaknya di A. Ya, jadi itu kan kalau teman-teman lihat ada ya di samping-samping tuh ada simbol-simbol itu ya, itu adalah simbol planet gitu gampangannya. Nah, jadi maksudnya Ari tadi tuh kalau misalnya saya sama Ari sama-sama punya energi 12 misalnya. Tapi di Ari 12-nya itu ada di planet mana, punya saya ada di planet mana. Berarti kita sama-sama punya energi itu, tapi kerja energi itu berbeda untuk saya dan Ari gitu. Karena tiap planet itu kayak punya peran dan punya area sendiri dalam diri kita masing-masing. Gitu ya. Makanya human design ini bisa sangat kompleks, sangat personal, sangat customized. Gitu. Tapi seru. Seru banget. Explore-nya kayaknya banyak banget yang bisa dieksplor. Ya. Kita kembalikan dulu ke Bro Charles supaya kita tanya jawab ya. Oke. Silakan Bro Charles. Oke, thank you Pak Ari, thank you Cerusi penjelasannya. Kita mulai masuk tanya jawab ya Pak Ari, Cerusi ya. Monggo, silakan. Udah banyak nih yang tanya ya. Ya, sekali lagi ya, kalau misalnya nggak kebaca semua, mohon maaf ya. Iya, semoga bisa baca semua ya. Ini pertanyaannya juga menarik nih, Cirusin. Aku dari atas ya, dari Pak Edi Santoso ya. Oke. Oh ya, sebentar. Mau info dulu ya. Jadi, tolong kalau mau tanya itu, tulis di chat apa yang mau ditanyakan ya. Jangan share chart-nya. Karena share chart-nya itu nggak jelas gitu apa yang mau ditanyakan gitu ya. Ini kalau dibedah chart-nya bisa bertahun-tahun ya. Iya, kalau bedah chart-nya itu perlu yang complete version ya. Iya. Satu buku sendiri tuh 200 halaman Cirusi buat. Ya. Oke, silakan. Oke, dari Pak Edi Santoso. Mau tanya mengenai profil 51 dong, Ci. Oke, profil 51. Ya, jadi nanti kalau penjelasan saya cepat, mungkin nanti Pak Edi, ini Pak Edi atau Mas Edi ya, bisa lihat di YouTube ya, gitu ya. Kita udah ada video tentang profil 51 walaupun singkat. Jadi intinya profil 51 ini 5 itu adalah profil hertik namanya, sedangkan satunya adalah investigator. Jadi setiap angka itu punya karakter masing-masing ya. Nah, untuk 5-nya sendiri itu vibes-nya adalah vibes general, leader, pembawa solusi. Karena biasanya profil 5 ini mereka
bisa mengenali gitu ya, satu hal itu secara praktikal itu mana yang bakal jalan, mana yang enggak, mana yang oke, mana yang enggak. Sehingga akhirnya si 5 ini memang secara vibes tadi ya akan sering didatangi orang tuh untuk dimintai nasehat, dimintai masukan gitu kan. Nah, kemudian satunya sendiri adalah investigator. Investigator ini profil yang warnanya memang investigasi gitu. Biasanya mereka akan ini kan satunya di belakang ya. Jadi dorongan secara sorry, unconscious-nya tidak sadarnya itu akan terus menggali sesuatu sampai dirasa aman atau cukup gitu. Jadi satu ini senangnya menggali, investigasi, ngajuin pertanyaan sampai kapan? Sampai informasi yang didapat dirasa cukup. Nah, jadi kalau digabungkan tuh 5-1 ini biasanya mereka akan punya pemahaman yang lebih tentang suatu bidang, tergantung ketertarikan dan minatnya di mana, dan kemudian pengetahuan dari hasil dia menggali itulah yang membuat dia bisa menjalani profil 5-nya tadi sebagai pembawa solusi, sebagai tempat untuk dimintai nasihat gitu ya, dan lain-lain. Kira-kira itu. Yes, thank you Cirusi. Begitu ya, Pak Edi ya. Ya. Sebenarnya kalau mau lebih lengkap, kita ada sesi private consultation. Jadi Pak Edi atau teman-teman yang lain bisa tanya mengenai human design-nya secara lebih detail, dan kalau yang sekarang kan rame-rame ya, gitu ya. Jadi waktunya kan juga pasti terbatas. Nanti ada satu sesi private consultation. Kalau mau nanti bisa tanya ke saya bagaimana caranya ya. Nanti dibacain human design-nya sama Cirusi gitu ya. Ya. Oke, ini dari Mas Andi ya. Oke. Saya memiliki integration channel 3457 1020. Mungkin yang terhubung 34 sama 57 kali. Iya, betul. 3457 1020. Mengapa pengertiannya egois? Gini, integration channel itu kan sebetulnya sifatnya akan banyak mendengarkan diri, akan banyak mendengarkan tuntunan dari dalam dirinya sendiri, baik itu intuisi, kemudian 34-nya sendiri orang itu akan mengikuti kapan energinya itu nyala untuk melakukan sesuatu gitu ya. Ada kalanya ketika 34-nya sakralnya nggak nyala ya, dia bisa jadi terlihatnya egois karena ya saat itu dia akan merespon dengan jawaban tidak gitu, mungkin untuk permintaan yang datang, kebutuhan yang datang. Jadi mungkin ini nggak bisa dibilang pengertiannya egois ya, tapi kalau diikuti tuntunannya tidak selalu itu tersedia untuk orang lain gitu. Karena tuntunannya itu betul-betul dari dalam diri sendiri gitu. Ya, jadi mungkin pengertian egois ini terlihatnya, tapi kalau kita tahu persis kenapa kita melakukan ini, kenapa kita tidak melakukan ini sesuai dengan tuntunan yang tepat ya dari inner authority, biasanya itu adalah keputusan yang tepat, dan biasanya juga feedback dari lingkungan juga tidak akan resisten gitu. Ya, jadi kalau egois itu ya kan kalau seandainya kita hanya mementingkan diri sendiri gitu kan. Tapi sebetulnya 3, 4, 5, 7, 10, 20 ini memang energi individu gitu kan. Tidak tersedia untuk semua orang gitu ya. Iya. Jadi tuntunannya dari dalam. Jadi dalam dirinya yang bisa menentukan kapan saya mau melakukan, kapan saya tidak. Nah, itu mungkin bisa dilihat orang sebagai egois. Maunya sendiri, ngikutin maunya apa itu yang dilakukan gitu. Tapi selama kita mengikuti inner authority, biasanya akan ada keselarasan juga gitu. Ya. Yes. Mungkin nanti kalau ambil private consultation sama Cirus itu bisa dicocokin tuh. Kehidupan yang Mas Andi jalanin sampai saat ini sudah sejauh apa gitu. Nanti baru bisa dicocokin ke human design-nya. Nanti baru bisa ketahuan lebih detail ya Cirus ya. Iya, karena bisa jadi kalau misalnya keempat itu masih ada di level shadow ya bisa jadi hasilnya tuh salah satunya adalah ketidakselarasan, dan hasilnya lagi feedback dari luar terkesannya egois tadi. Padahal tidak seperti itu gitu maksud energi aslinya gitu kan. Iya. Oke, dan nanti itu dibantu sama Cirusi ya kalau mau.
Oke, lanjut ya, Ci. Ini menarik nih, Ci, tentang keluarga nih. Oke. Dari Mbak Dian. Ya. Bagaimana menyelaraskan istri generator 35, suami proyektor 51 untuk mengurangi cekcok pada pengambilan keputusan? Kan yang satu strateginya menunggu sesuatu untuk direspon, yang satu menunggu invitation. Oke. Sama-sama menunggu gitu, Ci. Iya. Iya, sama-sama menunggu, betul. Cuma yang satu kalau proyektor ini kan invitation itu lebih personal ya, panggilannya betul-betul untuk dia. Tapi kalau merespon itu asal ada sesuatu di luar yang, oh ini kayaknya bisa direspon gitu kan. Dan apa tadi, sorry. Iya, generator 35, proyektor 51. Sebetulnya bisa dibedah ya, karena cekcok pada pengambilan keputusan ini bisa berasal dari mana-mana gitu. Ya, bukan Artinya berdasarkan hanya tipe dan profil ya. iya, bukan hanya dari type, bukan hanya dari profile, tapi bisa dilihat gate-nya gitu kan. Shadow apa yang ketemu shadow apa sehingga kok ada cekcoknya gitu kan. Jadi sebetulnya perlu dilihat lebih dalam gitu ya. Tapi kalau iya, itu perlu dilihat lebih dalam. Cekcoknya itu kenapa? Apakah ada satu yang ya makanya ya harus di ini karena saya nggak bisa tahu gitu. Ini cekcoknya tuh antara karakter apa dengan karakter apa yang nggak cocok. Nah, begitu tahu dua karakter yang bentrok, baru bisa bisa ditemukan lah jalan tengahnya. Karena kalau secara type dan secara profile itu nggak ada yang bentrok sih gitu. Yes. Jadi teman-teman mungkin ini untuk global ya. Ya. Melihat human design itu perlu holistik, perlu menyeluruh. Yang atas ini, yang banyak angka dan ada hitam putihnya ini, itu dicocokkan dengan yang bawah. Nah, setiap angka ini itu bisa beroperasi di 3 frekuensi tadi, shadow, light, dan gift tadi, gitu ya. Nah, jadi melihat human design itu nggak bisa. Oh, saya manifestor generator, maka saya begini. Terus ada lagi, saya proyektor, maka saya begini. Nah, itu akan menimbulkan satu tularan baru gitu ya sebetulnya. Nah, untuk itu sebetulnya melihat human design itu perlu secara holistik dari semuanya, dari bagian atas sampai bagian bawah ini. Gitu. Supaya nanti bisa dilihatnya secara global ya. Iya, betul. Yeah. Dan yang tadi ya, menambahkan dikit aja, merespon itu kan, merespon dan menunggu undangan itu sebetulnya bukan state pasif gitu kan. Kadang-kadang kan ada orang yang mengartikan, oh menunggu itu berarti nunggu gitu, nggak ngapa-ngapain. Tapi sebetulnya ada step awalnya gitu. Yang pertama tahu dulu apa yang dimau, tahu tujuannya apa, setelah itu baru invitation dan hal-hal yang direspon tuh akan datang. Nah, jadi dari itunya dulu udah sama belum gitu, udah sepakat belum gitu, satu tujuan enggak gitu, ibaratnya gitu ya. Nanti baru kita lihat lebih detail cekcoknya itu antara karakter apa dengan karakter apa. Iya, Oke, lanjut. Intensitas cekcoknya juga perlu dicek ya, Ci. Ya, Mbak Dian boleh ngobrol-ngobrol lebih lanjut lah sama Ci Rusi nanti di private consultation ya. Oke. Dari Mbak Tika. Manifestor dengan profil 62, minta tolong dibacain Ci Rusi, terima kasih. Manifestor profil 62, ya. Jadi manifestor itu type ini untuk memulai ya. Dia perannya itu untuk inisiasi, untuk memulai dan filter. Kalau yang type lain kan untuk mau do something itu ikutin aja strateginya kan. Ada yang merespon, ada yang nunggu undangan, ada yang wait for lunar bahkan ya. Tapi kalau manifestor itu nggak nunggu apa-apa gitu. Dia hanya perlu memastikan kejernihan atau inner authority-nya dari dalam. Kalau emang udah jernih, udah oke dari dalam, just do it gitu. Mulai aja karena memang perannya inisiasi. Cuma memang dalam memulai itu dia akan mengikuti strateginya itu to inform kan. Artinya manifestor pada saat mau memulai supaya tidak menemukan resisten dari orang-orang yang tidak paham nih, ini manifestor mau mulai apa sih gitu. Karena manifestor ini kan
secara statistik hanya 9%. Jadi wajar kalau lingkungan sekelilingnya tuh seringkali nggak paham dengan apa yang mau dia kerjakan. Maka untuk mengurangi resisten dan juga supaya supportnya lebih banyak gitu kan, dan dia bisa menjalani apa yang mau dia kerjakan dengan damai signature-nya, maka dia perlu menginformasikan orang-orang sekeliling atau orang-orang yang akan terkena dampak dari apa yang akan dia mulai atau dia kerjakan gitu ya. Terus kalau profil 62-nya ya berarti sebagai manifestor si ini ya Mbak Tika ya, itu punya 3 fase. Profil 6 itu punya 3 fase dalam hidupnya ya. Fase pertama itu antara 0 sampai 30, itu fase pertama, fasenya trial and error atau explore. Ya, jadi mungkin salah satunya nih di tahap pertama di usia 0 sampai 30, mungkin sebagai manifestor Mbak Tika ini juga banyak trial and error dalam mau mulai apa gitu ya. Terus mungkin kepentok ini, dapat resisten ini dari orang, belum tahu gitu, belum tahu salahnya, sehingga mungkin ada banyak explore dan trial and error di fase pertama. Tapi biasanya nanti di fase kedua di usia 30 sampai 50-an ya, itu udah mulai lebih stabil, udah mulai lebih settle, udah mulai tahu. Oke, kalau mau mulai itu ya, apalagi kalau udah tahu ya strateginya, udah mulai tahu nih perlu ngomongnya ke siapa aja, mau mulai itu yang didengerin apa, sehingga apa yang dia mulai itu jauh lebih selaras dengan apa yang ada di dalam dirinya, bukan sekedar trial and error aja gitu ya, tapi lebih disaring gitu. Biasanya udah lebih stabil. Nah, nanti di fase ketiga di usia 50-an ke atas itu role modelnya mulai terbentuk. Jadi ya role model itu kan panutan ya. Jadi dari apa yang dia mulai, apa yang dia eksplor, apa yang dia formulasikan di fase kedua, itu akhirnya jadi kebijaksanaan tertentu yang membuat orang itu datang ke Mbak Tika. Itu ya. Itu manifestor Yes. 62. Semoga cukup menjawab ya Kak Tika ya. Oke. Oke. Lebih lengkap seperti biasa di private consultation sama Cirusi ya. Nah, dari Mbak Insan. Mbak Insan nanya nih, Cirusi. Ya. Bagaimana kita tahu kalau kita dalam shadow dan bagaimana menghilangkannya dan bisa menuju gift? Oke. Biasanya kalau kita gini, di human design ini salah satu yang akan perlu kita bangun gitu ya, kalau kita mau betul-betul serius mau kembali ke diri, itu adalah latihan meningkatkan kesadaran. Nah, kesadaran ini artinya kita tahu apa yang sedang kita pikirkan, apa yang sedang kita rasakan, ya sadar gitu ya. Nah, biasanya kalau kita sudah lebih sadar, kita akan lebih banyak mengamati kecenderungan dari rasa kita, pikiran-pikiran gitu ya, self-talk, pola-pola dalam hubungan, Dan hal-hal yang ada. respon atau reaksi kita, terus kejadian-kejadian yang datang gitu ya, orang-orang yang ada di sekeliling kita, itu jadi teramati semua, dan sebetulnya semuanya itu adalah pertanda gitu kan, adalah cermin buat kita. Nah, sebetulnya begitu kita mengamati, kita akan bisa ngerasain sih dominasi perasaan di harian kita itu lebih banyak yang enak atau enggak. Kalau lebih banyak yang tidak nyaman, lebih banyak yang ya gampangannya ya, kalau Mbak Insan tahu tabelnya David Hawkins, itu kan ada ya perasaan-perasaan di level force yang muatannya rendah. Nah, itu adalah frekuensi shadow dalam bentukan umum. Ada malu, ada apati, rasa bersalah, duka cita gitu ya, takut, kekhawatiran, marah, dan lain-lain. Nah, biasanya kalau semakin kita mengamati, kita semakin bisa lihat, oh iya ya, hari ini kok saya didominasi perasaan ini, saya didominasi perasaan ini. Nah, semakin kita mengamati, semakin kita akan sadar kita ada di mana biasanya. Pasti tahu sebetulnya. Dan bagaimana menghilangkannya dan bisa menuju gift, ya kita perlu proses gitu. Jadi memang shadow ini sebetulnya adalah pintu gerbang untuk membuka menuju potensi. Jadi sebetulnya kalau kita saat ini ketemunya shadow-nya dulu, nggak apa-apa gitu. Karena berarti oh ya udah, kita udah ditunjukin nih pintu-pintu menuju potensi kita, tapi pintunya itu memang berupa
shadow. Dan biasanya karena lebih kerasa ya rasanya, sebetulnya kita selalu punya petunjuk gitu. Oh iya ya, kalau saya punya rasa ini berarti biasanya saya ada yang perlu saya kerjakan. Nah, sebetulnya menghilangkan shadow itu sama dengan mentransformasi. Ya, jadi bertransformasi. Ya, jadi mengubah frekuensi diri kita. Karena begitu frekuensi diri kita naik, ya otomatis si shadow ini akan berubah bentuk kan, jadi gift. Nah, jadi cara kita bertransformasi itu pertama adalah dengan mengizinkan bahwa oh iya, memang shadow ini yang sedang hadir dan itu diterima karena shadow itu adalah petunjuk. Kemudian diterima gitu kan, supaya dengan diizinkan dan diterima kita jadi bisa baca, karena sebetulnya setiap shadow, setiap emosi, setiap rasa itu punya pesan. Ya, emosi adalah pembawa pesan tentang apa yang sebetulnya belum selesai dari diri kita, apa yang belum kita proses gitu kan. Sehingga kalau kita sudah menerima dan mengizinkan, kemudian kita jadi bisa baca pesannya. Oh, emosi ini tuh ngajarin saya tentang ini. Nah, sebetulnya begitu kita belajar, kita tangkap pesannya, otomatis transformasi itu terjadi. Iya, emosi yang kita tahan-tahan selama itu sebetulnya akan lepas gitu, karena pada dasarnya emosi itu datang dan pergi dan dia cuma bawa pesan. Kalau pesannya sudah diambil, sudah dibiarkan hadir, ya nanti emosi ini akan hilang, berganti dengan sudut pandang baru, kesadaran baru, dan itu yang membuat frekuensi diri kita naik dan akhirnya shadow-nya berubah jadi gift atau light tadi gitu. Itu gambaran sederhananya ya. Yes. Semoga menjawab ya, Mbak Insan ya. Dan teman-teman lain juga bisa paham ya. Yes. Lanjut. Lanjut ya Ci ya, dari Mas Egi. Nah ini menarik ya Ci. Incarnation cross saya juxtaposition of mutation. Saya sudah baca di buku PDF penjelasannya. Di situ ditulis contoh sosoknya adalah Hitler. Di situ juga dijelaskan bahwa lebih mudah menjadi diktator. Nah, ini yang saya bingung. Selama ini memang saya kurang bisa merasakan perasaan. Saya merasa tidak nyaman dan nah bagaimana seperti ini gitu. Ini buku apa yang dibaca ini? Ini pertanyaannya dulu, ini buku apa ini? Kalau sudah mutation itu energinya kan gini ya, jujur ya, incarnation cross itu kan jumlahnya ratusan, jadi saya pasti nggak hafal sih. Tapi paling nggak kalau tahu susunan 4 energinya, angkanya ya, bisa dapat gambaran temanya tuh sebetulnya tentang apa. Ya, mutation ya. Ya, jadi tapi intinya sebetulnya mana coba, sorry. Iya, saya perlu tahu energinya, baru nanti kita bisa ngobrol. Tapi intinya pasti ada penjelasan yang tidak plek-plek bahwa oh ini diktator gitu. Karena kan sebetulnya semua energi itu ya tadi punya bentukan shadow-nya, tapi juga punya bentukan gift-nya. Nah, kalau diktator itu kan cenderungnya ya kita baca aja ya, baca kata diktator itu pasti rasa yang muncul rasa nggak nyaman karena konotasinya cenderung negatif. Padahal setiap energi itu pasti punya bentukan potensinya, pasti punya bentukan yang selarasnya gitu ya. Jadi itu yang perlu nanti dilihat kalau tahu 4 energinya apa, nanti kita bisa balik lagi ya. Tapi ya itu bisa balik lagi untuk bahas punya Mas Egi ya, sambil nunggu Mas Egi tulis 4 energinya ya. Gitu. Tapi semoga pembacaan human design ini tidak menjadi sugesti atau conditioning baru. Karena human design ini pada dasarnya ilmu yang dinamis. Karena dia menawarkan banyak sekali kesempatan untuk kita berubah gitu. Jadi bahkan human design sendiri tidak mematok bahwa oh kita pasti model seperti ini dan artinya kita nggak bisa berubah gitu ya. Semoga tidak dipahami seperti itu. Jadi justru dengan tahu kecenderungan shadow,
kita juga tahu bentukan gift-nya, itu kita bisa tahu apa yang perlu kita transformasikan dan apa bentukan asli dari potensi-potensi kita. Nah, itu yang perlu dipahami dari transformasinya, supaya tidak jadi sugesti baru. Yes, yes, yes. Thank you, Cerusi ya. Ya, Nanti kita balik lagi ke Mas Egi ya. kalau Mas Egi udah bacain. Ini kita lanjut dulu ya, pertanyaan dari Mas Andi lagi ya. Ini menarik juga nih, Ci, ya. Ya, Saya bacain ya. Saya memiliki 63 strip 4 logic channel. Saya juga memiliki komunitas yang saya bacakan human design-nya. Mengapa orang yang memiliki 63 strip 4 channel ini rata-rata memiliki riwayat broken home? Nah, oh, ini apa ya? ini harus dicek dulu, maksudnya jumlah surveinya itu seberapa gitu ya. Karena nggak semuanya kan ya, Ci? Iya, saya Karena sih dia punya dia punya karma untuk broken home kan gitu. Iya kan? saya Bukan jujur ikutan ya, gitu maksudnya. jujur belum pernah belum pernah survei dan belum pernah mensurvei ya dari apa tentang hubungan 634 dengan broken home ini. Dan lagi pula gini, broken home itu kan satu kondisi yang sebetulnya mungkin bukan, itu adalah kondisi yang kita alami mungkin ya, entah di waktu kita kecil. Ini berarti broken home ini kita sebagai anak gitu kan ya. Bukan kita punya pasangan kemudian berpisah gitu kan ya. Kalau nggak salah Ya, pengertian kalau saya. broken home sih biasanya gitu, anak. Kita sebagai anak ya. Iya. Ya, oke. Ya, kita sebagai anak tuh Kita kata Mas sebagai Andi. anak. Sebetulnya mungkin saya pribadi belum menemukan, belum tahu ya, dengan pengetahuan saya saat ini saya belum tahu nih hubungan kenapa 634 dengan broken home, karena saya pribadi juga belum pernah meneliti gitu hubungannya. Tapi yang pasti ketika kita ada riwayat broken home, artinya itu terjadi di pengalaman kita sebagai anak, ya sebetulnya pasti kita akan perlu belajar sesuatu gitu kan dari pengalaman broken home itu. Nah, mungkin yang lebih bisa dikerjakan ya sekarang dengan pengalaman kita broken home, kemudian dengan gate-gate yang kita miliki, apa nih yang bisa kita ambil dari pengalaman broken home ini sehingga pengalaman broken home ini bisa menjadi pengalaman yang kasih kita pelajaran atau pesan untuk kita bertumbuh, baik dari kesadaran maupun dari energinya gitu. Jadi saya nggak bisa jawab kalau kenapanya, saya nggak tahu gitu. Tapi bagaimana kita bisa memakai riwayat broken home ini untuk menjadi pelajaran yang bermanfaat untuk pertumbuhan kita, nah itu kita bisa lakukan gitu. Jadi fokusnya adalah bagaimana kita membaca pesan masa lalu, kemudian mengambil pelajarannya dan dihubungkan dengan shadow apa yang relate gitu ya. Kemudian itu yang kita kerjakan untuk pertumbuhan kita sekarang dan ke depannya. Yes. Ya, begitu ya, Mas Andi ya. Semoga bisa menjawab ya. Ya. Oke. Thank you, Kak, kata Mas Andi. Mas Andi ini ada dua pertanyaan lagi nih. Tapi kita seling dulu ya, Mas Andi ya. Kasih kesempatan teman-teman yang lain dulu ya. Dari Mas Agung Prabowo. Aku bacain ya, Ci. Ya. Arti misi jiwa anak, satu left angle cross of individualism, apakah tak berbuat apa-apa kontribusinya? Membenahi diri sendiri adalah kontribusi. Jika adiknya umur 5 tahun profil 62, cara kami serumah belajar dari dia bagaimana? Silakan, Ci. Oke, yang pertama, left angle cross of individualism sama ya, saya perlu tahu 4 energinya kan saya nggak hafal gitu ya. Saya harus, biasanya kalau saya ngecekin orang atau ada yang private consultation sebelum sesi, biasanya saya lihat dulu, saya lihat 4 energinya, saya bedah, terus baru lihat, oke, ini temanya, baru saya bisa sampaikan. Ini karena nggak hafal ya, jadi coba 4 energinya apa. Tapi kalau dari yang saya tangkap, left angle cross of individualism ini mungkin bukan tidak berbuat apa-apa ya, tapi mungkin tema hidupnya itu memang seputar
individunya dia, tapi bukan berarti dia tidak akan berkontribusi apa-apa. Ya, jadi sebetulnya kalau orang yang dikasih paketnya adalah suruh ngelihat ke dalam secara individu, ya biasanya di dalam diri dia itu akan ada energi-energi yang kemudian kalau dia kerjakan, nah ini yang membenahi diri sendiri adalah kontribusi, bisa jadi begitu. Jadi energinya ketika yang di dalam itu beres, energinya ini kan yang namanya energi itu kan pasti terpancar dan meluap. Jadi sebetulnya ketika yang di dalamnya beres, maka keluarnya otomatis akan berkontribusi dengan apa yang dia punya. Tapi memang lebih lengkap kalau saya tahu empat angka energinya. Itu ya. Terus kemudian jika adiknya umur 5 tahun profil 62, cara kami serumah belajar dari dia. Oh, belajar maksudnya karena dia role model gitu ya. Sebetulnya bentukan role modelnya ini itu kan baru akan terbentuk nanti ketika di usia dia 50-an. Nah, jadi sebetulnya saat ini adiknya ini umur 5 tahun ada di fase pertama. Di fase pertama ini adalah masih fasenya trial and error, masih fasenya di explore gitu ya. Jadi selama 30 tahun pertama profil 6 itu akan berwarna seperti profil 3. Sama-sama explore, sama-sama trial and error. Cuma bedanya kalau profil 3 seumur hidup, kalau profil 6 ada jangka waktunya gitu kan. Jadi sebetulnya kalau untuk belajarnya, kalau maksudnya adalah sebagai role model, memang belum muncul gitu ya. Role model itu nanti munculnya. Di fase sekarang adalah masanya dia explore, jadi mungkin sebagai orang tua perlu kasih ruang untuk adiknya ini supaya dia bisa belajar mengeksplor, tentunya dengan batasan yang sehat gitu ya. Jadi perlu dikasih ruang tapi tetap dengan batasan karena memang masanya masa untuk eksplor tadi ya. Yes, begitu ya Pak Agung, ada tips parentingnya juga nih dari Cirusi nih. Jadi perlu dikasih ruang ya anaknya. Dan biasanya tadi ya tambah dikit, kalau untuk anak-anak yang profil 6 sama 3 gitu kan, itu nggak tahu kenapa walaupun mereka kan belajarnya dengan cara experience ya, pengalaman. Jadi kadang-kadang kalau dikasih tahu ngeyel tapi dia mau ngalamin sendiri ya udah memang cara belajarnya gitu. Selama tadi ya, selama aman, selama ada penjagaan, biarkan dia mencoba dan mengeksplor dengan dirinya sendiri sehingga dia dengan dia mengalami sendiri itu dia belajar lebih banyak daripada ketika dapat dari orang gitu, dan biasanya akan dikaruniai dengan tahan banting. Iya. Penyelamat tak terlihat ya. Iya, yang penting itu aja dikasih ruang tapi dijaga juga. Iya, ini jadi feel free juga nih buat Pak Agung ya. Jadi nggak perlu nasihatin mulu, tapi biarin anaknya mengalami sendiri juga, itu perlu ya, Ci. Iya, biasanya dia akan belajar lebih. O-nya tuh lebih panjang kalau dia ngalamin. Jangan main air panas gitu kan. Dia kasih coba dikit, oh iya, oh begini. Iya. Udah. Begitu ya, Pak Agung, semoga menjawab ya, Pak Agung ya. Oke, lanjut ya, Ci. Dari Kak Eliza nih. Ya. Oke, saya mau bertanya dong, kenapa table chart human design ada yang beberapa website menjabarkan hingga ke Chiron dan Lilith seperti berchart astrologi. Kira-kira kalau di human design sendiri maknanya apa? Terima kasih. Oke, thank you pertanyaannya. Ya, jadi human design ini banyak banget luas gitu ya, dan juga pembacaannya itu bisa sangat subjektif, relatif, tergantung kita berjodohnya dengan pembaca yang seperti apa, dengan konselor yang seperti apa, itu udah jodoh-jodohan. Kenapa kita ketemu dengan konselor yang ini, kenapa kita ketemu dengan konselor yang ini, dan setiap konselor itu punya gaya pembacaan yang berbeda-beda. Tergantung dia beresonansinya
ke human design ini ke bagian apanya gitu. Biasanya kalau dia lebih tertarik pada bagian apa, dia akan eksplor lebih banyak kan gitu. Jadi mungkin ada pembaca human design yang memang lebih tertarik ke astrologi, sehingga secara astrologinya mereka ngulik lebih dalam. Itu ada. Tapi kalau saya pribadi, saya lebih tertariknya pada dunia kesadaran, pertumbuhan kesadaran gitu ya. Jadi ternyata waktu saya explore, ternyata saya dituntunnya itu lanjutannya itu adalah ke Gene Keys tadi. Gene Keys ya, Gene Keys itu membahas 64 energi tadi dengan lebih detail, spesifik, termasuk kecenderungan shadow, gift dan CD-nya itu perilakunya seperti apa, kesadarannya seperti apa. Jadi kalau saya pribadi ternyata beresonansinya ke arah lebih ke kesadarannya itu. Nah, tapi kalau yang tadi Mbak Eliza lihat ya mungkin mereka lebih beresonansinya ke astrologi, dan saya memang tidak mendalami bagian astrologinya. Saya hanya bisa membaca apa yang ada di chart human design. Itu ya. Iya, iya. Jadi kayak dokter ya, Ci, ada spesialis anak, ada spesialis apa gitu ya. Terus dokter juga kan bisa beda-beda ya Ya, gayanya gitu ya. ya. Ada yang lebih expert ke apanya, ada yang lebih pro ke pengobatan metode apa gitu ya. Ya Iya. itu balik lagi ke cocok-cocokannya seperti apa. Ada juga yang fokusnya sama cakra gitu ya. Ada Iya, ya. iya. Jadi ya itu. Oke. Ya. Begitu ya Kak Elisa, semoga menjawab ya. Nah, ini lanjut nih Ci, dari Mas Andi lagi nih. Oke. Apa itu Saturn return, Uranus opposition, Chiron return? Apa sih bacanya? Chiron return ya, Ci ya? Iya. Apakah bisa terlambat atau pasti di tanggal tersebut? Setahu saya nggak tahu ya kalau yang itu ya, balik lagi ya. Saya nggak terlalu mendalami soal astrologi dan perpindahan ininya, tapi hanya tahu sebatas misalnya untuk perpindahan dari south node ke north node, oh itu tuh terjadi di usia sekian gitu ya. Tapi apakah ada tanggal tertentunya? Karena ada juga human design yang membahas kayak, oh ada kalender energi nih, ada transit di sini, itu saya nggak pelajari. Gitu ya. Jadi untuk yang pertanyaan ini mohon maaf, saya tidak punya database karena memang ketertarikannya tidak terlalu di situ. Ya, ya, ya. Tambahan Lanjut. dikit dari Mas Andi, Ya. karena pengalaman saya di Saturn return rata-rata tahun meritnya. Saturn return tuh di usia ini ya, sekitar 30-an itu ya, kalau nggak salah. Iya, usia Ya. merit zaman sekarang sih emang sekitar segitu. Tapi nggak tahu juga apakah ada hubungannya dengan Iya, iya. merit juga gitu ya. Ya oke. Gitu ya Mas Andi ya. Oke. Satu lagi dari Mas Andi ya, Ci. Ya. Apa yang akan terjadi setelah 2027? Apakah human design tidak bisa dipakai lagi untuk anak-anak yang lahir di atas 2027? Oke, jadi 2027, jadi memang ada tiga masa ya yang katanya itu berpengaruh cukup signifikan terhadap transisi kebangkitan kesadaran dan seperti itu ya. Itu tahun 87, tahun 2012, dan yang berikutnya tahun 2027. Nah, di tahun 2007 ke atas nanti. 2027. Iya, di 2027. Oh, saya bilangnya 2007. Oh, 2027. 2027 itu sebetulnya anak-anak yang lahir itu akan semakin peka terhadap dirinya. Gitu. Jadi mereka semakin dekat dengan dirinya, makanya kalau kita perhatiin sekarang tuh udah mulai ya, anak-anak kecil, anak-anak sekarang itu mungkin susah diomongin, apalagi kalau orang tuanya yang generasi lama ya, ini anak kok ngeyel banget ya sekarang. Padahal sebetulnya kalau kita lihat, kita pahami pola pikirnya, mereka bukan ngeyel, mereka cuma tahu apa tuntunan mereka dari dalam tuh mereka tahu gitu, sehingga mereka nggak main nurut aja kayak kita. Kalau saya sih, saya kan angkatan yang kalau diomongin orang tua oke, gitu ya. Nggak setuju pun ya udah diem. Tapi kalau anak sekarang, mereka udah lebih deket.
dengan dirinya gitu ya, sudah lebih apa ya, awaken sebetulnya secara di dalamnya, sehingga makanya kenapa anak-anak sekarang itu udah nggak masuk lagi dengan cara didikte, tapi dengan dialog, diajak ngobrol gitu kan, karena sebetulnya ya itu tadi sudah ada pergeseran DNA gitu ya, sehingga anak-anak yang sekarang lahir itu sudah jauh lebih dekat dengan dirinya, dan apalagi nanti di 2007 itu anak-anak itu akan makin tahu mereka tuh apa, mereka tuh pengennya apa, itu makin jelas banget, sehingga bisa jadi bukannya human design tidak bisa dipakai lagi ya, tapi mungkin ya, saya juga sering bilang ke teman-teman ya, kalau orang yang udah kenal dengan dirinya, udah tahu, udah deket dengan dirinya, human design ini memang nggak dibutuhin. Karena pada dasarnya penuntun utama itu bukan dari human design, tapi dari dalam diri kita. Yes. Jadi sebetulnya human design ini hanya jembatan untuk kembaliin kita lagi. Begitu kita udah nyampe ke dalam, kita udah bisa ngobrol, kita udah bisa dengerin, udah bisa peka, udah bisa sadar dengan diri kita. Ya udah, human design udah nggak diperluin lagi gitu. Nah, jadi itu sih pergeseran di 2027. Yes, semoga menjawab ya, Mas Andi ya. Menjawab, Kak, katanya. Mantap, nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lebih banyak nih, Mas Andi. Oke. Lanjut ya, Ci ya, pertanyaan ini sudah mau jam 9, pertanyaan masih banyak, kita lanjut aja sampai semaksimalnya ya, Ci Rusi ya. Silahkan. Sampai seberapa nih yang bisa dijawab ya. Oke. Dari Mas Okta atau Mbak? Okta ya kali ya. Mas Okta atau Mbak Okta? Kak Okta lah ya. Iya, lebih aman. Saya generator dengan profil 62. Ini tadi udah dijelasin ya, 62 ya, yang pernah dilihat terbagi jadi 3 fase kehidupan yang tadi Ci Rusi udah jelasin ya. Pertanyaannya dia gini, Ci. Ya. Saya mau tiba-tiba ingin bergerak melakukan sesuatu, begitu banyak keinginan dalam diri dan seperti bersemangat. Apakah perlu diikuti terus ya, Coach? Ya. Balik lagi, ikutin inner authority-nya. Karena inner authority ini akan menuntun di setiap fase sih sebetulnya. Misalnya, seandainya masih di fase 1 pun, berarti kan masih di fase explore ya, masih di masa fase trial and error. Nah, trial and error sendiri kan tadi sebetulnya kalau untuk profil 6 yang masih di fase 1, itu masih profil 3 ya. Itu berarti trial and error ini pun bisa ada 2 macam gitu. Ada trial and error yang sebetulnya memang layak dimasuki karena explore itu ternyata bisa bermanfaat bagi pertumbuhan kesadarannya, pelajaran-pelajaran hidupnya, sehingga itu trial and error yang layak. Yang kalau dimasukin, seandainya error pun, salah pun, itu bukan kemunduran, tapi kemajuan. Karena dari kesalahan belajar sesuatu. Tapi sebetulnya inner authority juga akan menunjukkan kalau ada explore yang sebetulnya tidak layak dimasuki, yang sebetulnya nggak salah gitu. Jadi bukannya belajar nanti malah kepentok, malah buang energi gitu ya, malah jadi drama dan lain-lain. Nah, jadi sebetulnya ini juga saya perlu tahu kan ya, apakah sakralnya memang menyala, sedangkan sehingga sakralnya ini yang menggerakkan tubuhnya sehingga jadi mau melakukan ini dan itu gitu kan, karena sekarang sudah mulai tahu ya apa yang selaras gitu. Bisa jadi seperti itu. Jadi kalau sakralnya nyala, energinya ada, dan inner authority-nya sudah didengarkan, dan ternyata inner authority-nya say yes gitu, ya nggak apa-apa gitu. Silakan lakukan. Tapi balik lagi ke inner authority-nya apa, supaya tahu bagaimana cara menyaring, cara mendengarkan mana yang jawabannya ya, mana yang jawabannya tidak. Gitu. Yes. Itu nomor 1 ya tadi ya. Nomor 2 tentang sakral, Ci. Gimana cara memilah yang benar dari dalam diri. Ini yang biasa Ci Rusi bilang ya, butuh informasi yang lengkap ya. Silakan, Ci. Iya, betul. Jadi untuk menguatkan intuisi sakral, yang pertama memang kita akan perlu latihan, praktek gitu ya, karena pada dasarnya semua di human design ini yang kayak Ari bilang tadi, human design itu kan peta, tapi the map is not the territory gitu kan. Jadi untuk mengenal wilayahnya ya kita harus
jalan, datang, bukan cuma liatin peta doang gitu kan. Nah, untuk menguatkan intuisi sakral, kita bisa latihan. Bisa latihan dari hal-hal sepele, oh ini rasanya ya, oh ini rasanya enggak gitu ya. Terus kalau mau eksperimen sambil berkesadaran ya, diamati boleh. Jadi misalnya, oh ini kayaknya sakralnya bilang ya, tapi logika saya sebenarnya enggak gitu. Oke deh, saya coba. Misalnya itu keputusan yang enggak terlalu signifikan ya. Bisa dicoba sambil diamati. Sakral ya, tapi saya tabrak, terus amati hasilnya apa. Atau ada lagi sakralnya ya, diikuti hasilnya apa. Dengan banyak observasi, dengan banyak sadar mengamati, nanti kita akan dapetin data gitu ya, dan juga dapetin feel-nya. Oh iya ya, kalau sakralnya begini tuh rasanya ini dan kayaknya mendingan saya ikutin. Oh kalau sakral udah ngomong ini berarti artinya ini gitu. Jadi memang perlu latihan dan perlu pengalaman langsung dari dirinya sendiri gitu. Yes. Ini Karena contoh aja ya, contoh minggu lalu Rusi ngikutin sakralnya paling gampang aja. Jadi minggu lalu kami baru pindahan rumah dan waktu itu Bro Charles kontak Ci Selasa malam mau ada private konsultasi. Terus waktu itu kita baru pindahan rumah, Rusi itu lagi sakralnya langsung bilang enggak gitu ya, mules kalau dia ya. Iya kayak langsung ada nggak nyaman dan langsung bilang sebenarnya sih enggak. Ya udah deh, cuma belum tahu ya karena di masa itu belum ada jadwal apa-apa di Selasa malam. Iya. Cuma kok rasanya Enggak. baru pindahan kayaknya kok enggak deh gitu, enggak ya. Oke, akhirnya di hari H Selasa ternyata furniture yang harusnya masuk hari Rabu ternyata dimajuin pengirimannya jadi Selasa. Jam 7 malam. Datangnya ya. Baru datang tuh jam 7 jadi bilang, oh ini. Untung kemarin enggak kebayang nggak kalau lagi lagi private consultation datang barang itu gimana gitu kan. Yes. Kalau Rusi sendiri sakralnya bilang no, itu perutnya itu merasa tidak nyaman gitu ya. Bisa perut atau ya badannya kayak ya berat, nggak gitu mau aja gitu. Nah, setiap orang tuh akan punya sensasinya sendiri. Ada yang kepalanya pusing, ada yang berat. Untuk yang sakral ya, untuk itu kalau misalnya memungkinkan bisa private consultation atau melakukan individuation journey, nanti Mbak siapa ya? Mbak atau Mas Okta ya. Mungkin nanti bisa dipandu ya Mbak Rusi, karena kebetulan dia juga sakral. Tapi menyenangkan sekali ngikutin inner authority itu. Iya, jadi intinya nggak usah mikir ya. Benar. Semakin banyak diamati, semakin banyak kita alami dan tahu rasanya, pasti nanti jadi fasih. Karena sebetulnya inner authority itu kan nempel ya sama kita. Jadi sebetulnya kita pasti fasih menggunakannya. Cuma karena baru aja, jadi perlu latihan. Oh, jadi pas Selasa itu ada lemari mau masuk sih? Iya, lemari dan lain-lain. Padahal awalnya bilang, kirim Rabu ya udah gitu. Iya. Ternyata pas sorenya, bisa nih berangkat Selasa. Oh ya udah. Untung nggak private consultation. Iya. Untung kita nggak jadi ini di Selasa itu ya. Nggak jadi, iya. Untung nggak maksa ya. Iya bener. Seringnya kalau kita punya dua pilihan ya, begitu sakralnya nyala kita mau ikutin atau enggak ya Ci? Iya benar. Dan diamati aja, mau ditabrak ya boleh, kan namanya juga lagi eksperimen ya, lagi observasi, ditabrak boleh tapi sambil diamati. Oh ini rasanya kalau nabrak, oh ini hasilnya gitu ya. Jadi makin percaya jadinya. Karena untuk kita pindah percaya ya, dari dulu diajarinnya percayanya itu pada logika, pada data gitu kan. Jadi seringkali salah satu tantangan untuk kembali percaya pada inner authority adalah kita perlu membangun trust kita kan terhadap inner authority ini lagi. Nah, cara membangunnya ya dengan dicoba, diamati sampai kita mendapatkan kesimpulan tertentu. Yes. Dan minta data yang lebih banyak kalau misalnya sakralnya belum nyala. Misalnya contoh ya, Mbak Okta makan yuk. Nah, sakralnya belum nyala nih, yes atau enggak. Tanya ulang, tanya lagi. Makan apa? Nasi goreng. Informasi. Misalnya gitu ya. Itu kan Mbak Okta nanya lagi, makan apa? Nasi goreng. Oh, sakralnya belum yes atau no gitu ya. Tanya lagi, makan nasi goreng di mana? Sama siapa? Sama siapa? Nah, nanti semakin lengkap jawaban yang diterima, sakralnya biasanya mulai on gitu. Nah, bisa lakukan dari hal-hal sederhana seperti itu. Milih makanan, milih besok jalan mau apa enggak gitu. Nah, itu bisa sangat membantu.
Ya, sampai nanti untuk keputusan yang Yang besar. signifikan. Ya. Oke, lanjut. Iya, iya. Oke. Ini dari Mbak Okta, terima kasih penjelasannya ya, Ci. Saya lagi latihan dengerin sakral dan masih kacau sekarang, yang kayak ke vakum gitu perutnya, tapi kadang iya dan tidaknya sih masih samar-samar katanya. Ya, perlu Nggak dilatih ya. apa-apa. Iya. Ya, nanti bisa ngobrol-ngobrol sama Ci Rusi di consultation. Itu kebetulan Ci Rusi juga sama-sama sakralnya nyala, jadi lebih matching. Oke. Ini pertanyaan ketiga dari Mbak Okta ya. Saya juga merasa baru mengerti bahwa selama ini saya masih di shadow berdasarkan pengalaman punya hubungan yang berakhir dengan drama. Apakah benar keputusan saya untuk menyelesaikan dulu shadow saya sebelum menerima orang baru lagi? Nah, Iya. Ya. Kalau secara teori ya benar gitu, karena berarti kan gini, kalau kita mau memutus pola, berarti kan kita ada yang sesuatu dari dalam diri kita yang perlu kita ubah gitu kan. Karena sebetulnya hubungan kita dengan orang di luar itu adalah cerminan dari hubungan kita dengan diri kita sendiri sebetulnya. Kayak kalau misalnya kita banyak mendapatkan penolakan di luar, itu cek ke dalam, jangan-jangan kita sendiri pun banyak menolak diri kita sendiri, sehingga akhirnya itu tercermin melalui orang lain. Nah, jadi kalau kita punya banyak hubungan drama, memang udah tepat ya, yang kita lihat itu dalam. Jadi walaupun hubungan dramanya dengan orang, tapi sebetulnya solusinya ada di kita mengenali tarikan apa yang ada di dalam kita. Jadi betul ya, kalau kita mau mengubah pola, salah satunya pola hubungan, maka kita perlu juga melihat tarikan apa sih dari dalam diri saya yang selama ini menarik hubungan-hubungan drama. Nah, begitu kita udah kenali tarikan yang di dalam, kita beresin, biasanya begitu yang di dalam berubah, frekuensinya berubah, tarikan orangnya juga jadi berubah. Nanti jadi orang yang datang akan berbeda, tipe-tipe hubungan yang akan dibangun juga jadi berbeda. Gitu. Tapi ya balik lagi, ikutin aja inner authority-nya. iya. Bisa jadi hubungan yang baru ini malah membantu kita menyelesaikan shadow. Bisa jadi, Bisa karena jadi. kadang banyak ya, kita tuh berjodoh sama orang, belum tentu berjodoh gift. Bisa jadi kita berjodoh shadow, tapi kalau kita sama-sama sadar, oh saya itu punya jodoh sama kamu, kita sama-sama punya shadow nih. Tapi dengan berkesadaran, hubungan ini bisa jadi jalan spiritual gitu kan. Karena sebagai pasangan kita bisa saling mensupport, saling ngerjain PR bareng, karena bisa jadi seringkali yang paling bisa nyenggolin luka dan shadow terdalam kita itu ya orang terdekat. Makanya kalau pasangan suami istri, coba dilihat hubungan pernikahannya itu sebagai salah satu jalan spiritual yang paling menyembuhkan sebetulnya. Karena kita punya partner nih, saling nyenggolin, saling nunjukin lukanya di sini gitu ya. Jadi kalau kita masih melihatnya dalam sisi reaktif, ya begitu disenggol marah gitu kan. Tapi kalau kita udah tahu ada kerangka itu, begitu disenggol, oh oke, ini menarik nih karena ada yang keluar gitu kan. Nah, dengan begitu hubungannya bisa juga dari hubungan yang jodohnya shadow bisa bertransformasi bareng-bareng. Ada juga yang begitu. Makanya balik lagi ya, ikutin aja inner authority-nya. Iya. Makanya ada yang bilang juga menikah itu ibadah. Karena sama-sama bertransformasi secara spiritual ya. Yes. Betul. Soalnya saya dan Rusi juga berjodoh Iya. karena shadow ketemu shadow. Kita shadow-nya cocok nih. Jadi bisa jadi ya orang yang tepat itu tidak selalu yang sempurna, tapi yang bisa membantu kita membuat kembali utuh. Oke, lanjut. Udah jam 9, mungkin beberapa pertanyaan lagi ya. Oke. Dari Mbak Widya ya. Mm-mm. Malam semuanya, saya ingin bertanya, saya Red Angle Cross of Sleeping Phonics 46 MG, saya punya channel 3420, 3457, dan 5720. Bisa tolong dijelaskan ke Light and Shadow dari channel saya secara singkat juga tidak apa-apa. Oke. Mungkin Singkat bagian yang banget ya, singkat banget. mungkin ini bagian yang Cirusi pengen jelasin aja, Ci.
karena Oke, ya kan tadi banyak. Mbak Widya minta light dan shadow ya dari channel. Berarti kalau channel kan hubungan kombinasi dari 2 gate. Jadi saya share aja light and shadow dari 34, 20, dan 57 ya, itu Oke. aja. Kalau 34 ini kan sebetulnya energi power ya, energi power yang artinya dia itu gift-nya sebetulnya adalah kekuatan, karena dia adanya di sakral, jadi memang energi ini itu memberikan kekuatan untuk kita melakukan hal-hal yang ingin kita lakukan. Dan 34 ini bisa multitasking, bisa ya yang namanya power lah, kalau udah keluar ya dia bisa melakukan apapun yang selaras gitu kan. Tapi secara shadow-nya itu force. Nah, force ini adalah ketika sebetulnya energi powernya dipaksa untuk melakukan sesuatu yang tidak selaras. Gitu ya. Jadi entah karena keharusan, entah karena conditioning, entah karena lain hal. Sebetulnya dia tidak mengalir, tapi karena ada ketakutan kalau saya tidak melakukan ini, nanti ini akhirnya paksa. Nah, itulah yang membuat powernya itu kalau dalam bentuk shadow keluarnya jadi force. Nah, di level force itu pasti yang namanya paksa, berusaha, itu udah nggak mengalir. Gitu. Sehingga pasti rasanya berbeda antara kita melakukan sesuatu dalam power dengan kita melakukan sesuatu dalam force. Rasanya beda, prosesnya beda, hasilnya juga beda. Itu ya. Itu dari 34. Kemudian kalau dari 20 itu kan sebetulnya get the throat ya. Get the throat ini untuk 20 ini adalah kemampuan atau energi untuk memanifestasi sesuatu dengan kemampuan dia untuk bisa mengenali orang-orang yang tepat, dia bisa narik tim, bisa menyatukan gitu kan, bisa menyatukan orang-orang yang tepat yang dibutuhkan untuk mewujudkan sesuatu gitu. Nah, dalam menarik ini, kenapa orang bisa mau gitu ya ditarik sama dia? Karena sebetulnya gift-nya itu adalah self assurance ya. Jadi dia itu berisi. Nah, kenapa dia bisa berisi? 20 ini punya nama lagi adalah gate in the now. In the now itu berarti kan live in present ya. Artinya pada saat si 20 ini dia akan mengalami metamorfosis, perubahan, pertumbuhan, itu seberapa dia hadir di setiap momennya dan betul-betul menjalani setiap fase pertumbuhannya itu dengan betul-betul menyerap apa yang dia perlu serap di saat itu. Sehingga kalau dia betul-betul hadir di saat sekarang, di saat itu, dia menyerap sepenuhnya pelajaran di fase itu, maka itu yang membuat dia jadi punya isi tadi. Ya, sehingga itu yang membuat dia bisa menarik dan memanifestasikan apa yang ingin dimanifestasikan. Oke. Nah, tapi shadow-nya itu biasanya cenderungnya dalam yang tadi kan kita bahas metamorfosis. Itu dia nggak bisa, dia nggak betah jalan hadir di saat ini. Dia pengennya cepet-cepet lompat, cepet-cepet nyampe. Ibaratnya kalau kepompong pengen cepet-cepet jadi kupu-kupu gitu kan. Sehingga karena ada fase yang dia lewati, padahal setiap fase dalam hidup kita itu tidak ada yang tidak berguna. Tidak ada yang sia-sia. Tidak ada yang sia-sia, semua yang didatangkan ke kita, proses-proses itu kalau kita jalani betul, pasti akan ada pertumbuhan dan akan ada banyak yang kita dapatkan dari proses-proses itu. Tapi kalau kita berusaha cut prosesnya, kita lompat, ada hal-hal yang kita belum matang jadinya. Sehingga bisa jadi akhirnya mungkin bisa dengan lompat nyampe ke ujung gitu ya. Ibaratnya nyampe jadi kupu-kupu. Tapi karena prosesnya tidak dilalui, akhirnya ada kekuatan yang tidak terbentuk. Jadi kalau jadi kupu-kupu misalnya sayapnya lemah, hidupnya jadi cuma sebentar. Karena di masa kepompong dan itunya tuh dia tidak menggunakan fase itu untuk bertumbuh gitu. Sehingga akhirnya shadow-nya adalah apa ya, aku lupa bahasa ininya, tapi intinya kekosongan, jadi dangkal ya.
Jadi karena nggak berisi sehingga energinya tuh energi kosong, energi dangkal, sehingga akhirnya tidak bisa menarik yang punya kapasitas. Superficiality bahasa Inggrisnya. Itu G20. Jadi yang harusnya bisa menarik hal-hal yang dibutuhkan, orang-orang yang tepat gitu ya, berkolaborasi karena dia punya karisma, akhirnya nggak keluar karismanya. Yes. Karena pertumbuhannya tidak dijalani dengan Ini untuk yang 20 ya, teman-teman ya, bukan untuk semuanya ya. Iya, untuk 20. Oke, lanjut. Itu Satu lagi. kemudian 57. 57 itu give-nya adalah intuition. Jadi orang-orang yang punya gate 57 sebetulnya asal bisa, ini PR-nya sama sih ya. 57 kalau nyambung ke 20 itu betul-betul perlu bisa hadir di saat sekarang. Nah, kenapa hadir di saat sekarang? Karena kalau kita bisa hadir di saat sekarang, biasanya pikiran kita hening. Karena pikiran itu berisiknya, kalau nggak lompat ke masa lalu, lompat ke masa depan. Ke masa lalu menyesali, mau mengulang atau membangkitkan kembali, ke masa depan khawatir, gitu kan. Sehingga pada saat pikirannya berisik, intuisi ini kan bunyinya selewat ya, dan dia hanya muncul di saat dibutuhkan. Nah, kalau pikirannya rame, berisik, bisa jadi pas intuisinya nyala, nggak kedengeran. Nah, itu yang menyebabkan shadow-nya itu jadi unease. Unease itu berasa hidupnya itu tidak mudah, karena merasa terus khawatir, tidak aman, karena merasa, aduh nanti selamat nggak ya, aduh nanti di depan gimana ya, nanti ini gimana ya. Padahal aslinya punya intuisi. Padahal aslinya kalau bisa hening, tenang aja, intuisinya kan selalu ngarahin belok kanan, jalan terus, naik tangga gitu. Jadi intuisi ini sebetulnya selalu menuntun gitu. Jadi intuition give-nya shadow-nya unease. Itu ya. Yes. Emang enak private consultation ya. Oke, Bro Charles. Bro Charles mana? Oh ya. Masih di mute. Tadi sambil jawabin beberapa ada yang chat WA. Ya. Oke. Oke. Ini udah jam 9, Pak Ari. Kayaknya aku pilih satu pertanyaan yang... Silakan. Untung di awal kita udah bilang minta maaf dulu ya. Maaf teman-teman yang nggak kejawab semua ya. Ini karena terbatasan waktu ya. Nanti teman-teman yang mau tanya bisa konsultasi langsung sama Cerusi ya. Bisa tanya WA ke saya caranya bagaimana. Banyak pertanyaan menarik tuh di bawah. Cerusi deh, pilih deh mau jawab yang mana deh. Enggak. Yang Aku mana sih aja, mau jawab yang ini sebenarnya nih. Yang Silakan, mana, Les? Hah? Yang mana, Les? Pak Ari. Wah, Bro Charles saja. Aku udah nggak kebaca. Oh, Ya, ini dari Mas Gilar Jordan. Oke. Oh iya, Mas Gilar. Nah, apakah human design ini adalah peta kehidupan kita yang dibawa dari past life untuk menyelesaikan misi jiwa yang belum selesai di masa lalu? Menarik ya. Ini pertanyaan terakhir yang spektakuler. Ya, jadi kalau kita bawa human design ini ke Gene Keys ya, Gene Keys itu kan hanya membahas gate-gate energi-energi 64 itu. Jadi memang sebetulnya energi itu kan tidak dapat dimusnahkan kalau dalam hukum fisika. Dia hanya bisa berubah bentuk atau berpindah tempat. Nah, jadi sebetulnya energi-energi DNA kita itu menyimpan memori yang memang sudah berfase-fase gitu ya. Kalau buat orang-orang yang nggak terlalu nyambung dengan konsep past life, kita bilangnya itu memori yang diturunkan dari DNA leluhur ke orang tua, itu kan nempel dan sehingga memorinya itu yang akhirnya tercetak. Jadi kita membawa memori masa lalu, bahkan kumpulan-kumpulan memori kolektif gitu ya. Tapi kalau yang percaya past life ya salah satunya kita membawa memori dari kehidupan yang sebelumnya yang juga kita bawa gitu ya. Jadi yang manapun yang nyaman gitu ya. Nah, jadi memang yang menarik dari kontemplasi saya pribadi ke human design, juga ke Gene Keys, itu saya melihat ada banyak hal, ada banyak PR yang bisa kita beresin loh di kehidupan yang ini. Kalau kita betul-betul tahu
dikasih tahu ya, berjodoh dengan pengetahuan, oh ternyata saya tuh punya pola ini, ternyata saya tuh punya shadow ini. Karena kalau buat teman-teman yang juga familiar dengan konsep past life, itu kan kenapa sih past life atau reinkarnasi itu terjadi? Sebetulnya karena ada pelajaran yang kita masih belum selesai, kita ambil lagi, kita ambil lagi, kita ambil lagi. Bahkan katanya untuk satu perasaan aja itu bisa berpuluh-puluh kehidupan. Karena apa? Karena di level shadow itu memang yang bisa mentransformasikan itu nggak bisa orang lain. Cuma diri kita dan kesadaran kita yang bisa bertransformasi. Sehingga nggak heran kenapa bisa berkehidupan, karena nggak nemu-nemu gitu kitanya. Sehingga akhirnya karena nggak nemu-nemu akhirnya meninggal, ya udah lanjut lagi. Nggak ketemu lagi, tapi kok begini ya rasanya, belum ketemu lagi, lanjut lagi. Nah, makanya saya sih amazed ya dengan apa yang dikasih oleh Human Design dan Gene Keys. Itu akselerasi kesadaran, akselerasi pertumbuhan jiwa, pelajaran yang kita dapat di satu kehidupan ini bisa jadi banyak menyelesaikan hal-hal yang belum selesai. Gitu. Jadi menghemat waktu karena kita langsung ditargetin ini dibanding kita berusaha eksplor sendiri, gitu ya. Kalau dari yang aku baca juga, kalau kan aku saat ini juga mempelajari beberapa bacaan tentang intinya gini, human design salah satu alat yang baik untuk membantu kita menyelesaikan karma yang teralokasi di kehidupan kita saat ini. Yes. Jadi, biar beres. Ya, Yes. karena seringkali untuk ngerjain karma kita bingung kan, apa sih Iya. karma gue, kenapa sih gue udah Karena di human design itu kita bisa ngeliat kecenderungan kita gitu. Itu Ya. bisa mempermudah. Dan bahkan share sedikit di Gene Keys Golden Path itu ada satu jalur sendiri yang dharma, kemudian karma. Nah, itu kita jadi bisa lihat tarikan-tarikan, pola-pola kita dalam hubungan itu sebetulnya punya muatan karma, gitu kan. Mungkin boleh share Pak Ari chartnya si itu. Iya. Ya, di situ. Nah, itu jadi ini sih buat teman-teman yang kayaknya mau jalan lebih dalam gitu ya, lebih detail. Menyelesaikan PR banyak kehidupan. Jalan satu-satu, salah satunya ada path dharma, ini yaitu dharma, kemudian ini karma. Nah, di karma ini itu pembuka untuk jalan-jalan selanjutnya di Venus gitu. Jadi kita akan lihat kalau di Venus sequence itu kita akan lihat hubungan-hubungan yang hadir di kehidupan kita saat ini itu punya muatan karma tertentu dan itu petunjuk supaya kita bisa menyelesaikan apa yang perlu diselesaikan supaya pola kita bisa berubah dan kita bisa beres gitu kan. Yes. Ya. Dan itu nanti ada gate-gate-nya. Itu nanti ada kelasnya tersendiri terutama untuk orang-orang yang sudah mulai paham human design-nya ya, Cirusi ya. Iya, ya. Jadi bisa lanjut ke kelas yang itu ya. Oke. Betul. Oke, sudah jam 9:10 Pak Ari. Mohon maaf bagi teman-teman yang belum bisa terjawab ya pertanyaannya ya. Nanti kalau saran saya, ambil private consultation sama Cirusi. Itu yang via Zoom meeting 1 kali 1 jam. Itu sudah sangat membantu untuk kita tahu human design kita secara gambaran besar. Kita bisa tahu PR-PR kehidupan kita sama strategi menjalani kehidupan sesuai human design kita tuh seperti apa gitu. Nanti dibantu oleh Cirusi. Oke. Mungkin terakhir 5 menit, Bro Charles. Ya, silakan Pak Ari. Ya, jadi teman-teman di malam hari ini mungkin tidak semua terjawab. Mohon maaf karena dari awal kita sudah bilang ya, karena masih ada banyak pertanyaan, ya. Untuk teman-teman, sorry sebentar, gitu ya. Goal dari kami di Lompatan Hidup, gitu ya, menggunakan Human Design dan Gene Key itu adalah untuk perjalanan kembali ke diri ya, teman-teman ya. Ini adalah 10 hal yang teman-teman bisa rasakan gitu ya pada saat nanti bertransformasi. Setidaknya ini yang kami rasakan ya, 10 hal tadi kita sudah bahas gitu ya. Nah, lalu apa yang bisa Lompatan Hidup berikan untuk teman-teman gitu ya? Kami ini adalah bukan coach, kami bukan guru, kami adalah teman seperjalanan teman-teman gitu ya. Kebetulan aja kami sudah jalan duluan gitu ya. Jadi kami tidak mengajari apa-apa sebetulnya gitu ya. Nah, di Lompatan Hidup ini kami mengenal istilah perjalanan kembali ke diri. Ini adalah perjalanan dan ini perjalanan masing-masing. Bukan perjalanan saya, bukan perjalanan Rusi, tapi ini adalah perjalanan teman seperjalanan sendiri gitu ya. Nah,
Di lompatan hidup, kita memfasilitasi untuk teman-teman yang mau tahu, know your energy, itu dengan petanya, gitu ya. Yang pertama, di lompatan hidup teman-teman bisa ambil private consultation yang tadi Bro Charles sampaikan. Ini kan ramean ya, mungkin wah ada banyak pertanyaan yang tidak terjawab. Teman-teman tanya aja ke Bro Charles bagaimana bisa melakukan private consultation sama Rusi, gitu ya. Atau private consultation ini kurang lebih 1 kali 1 jam ya, 1 jam lah kurang lebih, gitu ya. Kalau teman-teman mau ambil berkali-kali juga boleh, gitu ya. Atau teman-teman mau lakukan Human Design Complete Version, nanti tanya Bro Charles saja. Ini adalah step awal orang tahu energinya apa, gitu ya. Nah, buat teman-teman yang sudah mulai fasih di sini, teman-teman kami menyiapkan Individuation and Healing Journey. Individuation and Healing Journey ini adalah perjalanan transformasi yang tadi kita sudah bahas. Di sini teman-teman kita akan berjalan bersama. Jadi di sini tuh ada Individuation and Healing Journey. 26 private session ya. Private consultation ini private juga. Jadi Human Design ini nggak bisa rame-rame sebetulnya karena ini personalized sekali, satu demi satu teman-teman. Terus cek Human Design ini juga satu demi satu. Nanti teman-teman akan dapetin bukunya itu satu orang satu ditulis sama Rusi. Jadi nggak bisa pesen cek komplit sekarang besok langsung jadi ya. Enggak, bisa 2 minggu, bisa 1 bulan. Karena Rusi buatnya itu satu per satu. Gitu ya. Jadi nggak ada satu report pun yang sama gitu ya teman-teman ya. Nah, begitu juga nanti pada saat jalan bareng-bareng di Individuation and Healing Journey, ini 26 private session. Berapa lama Pak private session-nya? Tergantung perjalanannya orang. Bisa 6 bulan, bisa 2 tahun ya. Ini adalah perjalanan ditemenin lah intinya gitu ya sama Rusi. Tapi yang jalan tetap teman-teman ya, tapi ditemenin kurang lebih seperti itu. Nah, selama perjalanan private ini juga 26 kali private session ini, kita juga akan mengadakan perjalanan bareng kita nyebutnya ya. Jadi nanti di lompatan hidup ini kita ada member area dan kita punya webinar rutin. Jadi buat teman-teman yang mau jalan bareng kita punya VIP membernya. Saya tunjukin singkat ya teman-teman ya. Ini adalah member areanya lompatan hidup. Di dalam sini, teman-teman, ini ada rekaman webinar VIP. Webinar itu kita adakan seminggu sekali setiap hari Kamis malam, malam Jumat, gitu ya. Di sini ada banyak sekali rekaman kita dari setahun atau 2 tahun yang lalu, saya lupa ya, teman-teman ya. Dan ini rekaman-rekaman yang sebetulnya tidak ada di YouTube kita, yang nggak dipublish di YouTube umum. Ini khusus di dalam member area ya, teman-teman bisa lihat ya, pembahasan tentang inner authority, signature dan not self, strategi. Ini kalau teman-teman nyiapin waktu khusus, wah ini bisa panjang sekali ya pembahasannya. Tapi ini nggak dipublish di YouTube kita yang umum ya teman-teman ya. Mengenal pesan rasa yang tadi Rusi cerita gitu ya, gimana sih melampaui shadow itu ada di sini gitu ya. Ini ada banyak sekali ya, know your energy dan lain-lain sebagainya ya. Itu yang pertama. Jadi kita ada rekaman webinarnya. Lalu ada ini kelas berkelimpahan dengan berkesadaran ini teman-teman ya. Ini rekaman audio. Teman-teman bisa klik masuk kelas ini. Ini kelas basic juga. Ini rekaman audio dan juga ada rekaman audio dan ada teksnya ya. Contoh ini ya. Saya klik di sini. Nah, ini tabel yang tadi Rusi cerita ada di sini. Jadi kalau teman-teman play, ini ada tulisannya dan ini kalau di play ada suaranya. Semoga kedengeran ya suaranya ya. Kedengeran ya? Peta ini menjelaskan bahwa seperti yang dinyatakan di hukum fisika, bahwa segala sesuatu di alam semesta ini adalah energi. Begitu juga kita manusia. Ya, kurang lebih seperti itulah gitu. Jadi teman-teman lengkap banget audio, video, dan segala-segalanya ya teman-teman ya. Jadi ini adalah untuk teman-teman yang mau jalan bareng ya, gitu ya teman-teman ya. Jadi silakan tanya Bro Charles bagaimana teman-teman bisa menikmati layanan dari lompatan hidup ini, gitu ya. Intinya adalah silakan kontak ke Bro Charles, ini nomornya Bro Charles 0877 1421 805 atau silakan nikmati YouTube-nya Lompatan Hidup juga atau masuk ke IG atau Facebook Lompatan Hidup. Mungkin itu teman-teman yang bisa kami sampaikan. Silakan kontak Bro Charles. Silahkan nikmati energinya Bro Charles, karena Bro Charles itu misi jiwanya ya, incarnation cross-nya adalah explanation ya, right angle cross of explanation. Jadi silahkan nikmati energinya Bro Charles gitu ya, biarkan Bro Charles yang explain buat teman-teman ya. Selamat menikmati energinya Bro Charles. Terima kasih atas kehadirannya, semoga kita bisa bertemu di grup VIP-nya Lompat. Terima kasih, selamat malam. Ya. Terima kasih Pak Ari, terima kasih Cirusi, terima kasih teman-teman semua yang sudah hadir.
Untuk mau ngobrol-ngobrol lebih lanjut bisa WA saya ya. Saya yakin yang di sini sudah punya WA saya semua. Karena saya kenal nama-namanya. Ya oke, gitu aja untuk malam hari ini. Kita ketemu lagi di webinar selanjutnya ya. Yes. Terima kasih. Terima kasih. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Saya izin end meeting ya. Terima kasih.